Naik daun. Oke, naik terus. Naik terus. Pak. Kan sini dah. Abang gawin aja ke bokeh. Belah jaring terus. Lalu suang. Oke. Jadi kunci ke dari ke. Tak cara lagi. Pengungsi di mana sih? Pengungsinya? Pengungsi darurat itu baru bang. Belum. Pemirsa, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada di tepat sisi Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Panarik ini dikabarkan hilang kontak usai terjebak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah sejak Selasa kemarin. Seluruh upaya komunikasi yang dilakukan dengan Wali Kota Sibolga hingga saat ini belum membuahkan hasil. Alhamdulillah selamat, alhamdulillah nyampe barang, alhamdulillah. Banjir merendam pemukiman warga di 3 kecamatan di Kabupaten Kerinci, Jambi. Yang terparah berada di Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Jambi. Peristiwa ini terjadi saat wilayah Kabupaten Kerinci dilanda hujan deras sejak Selasa sore, yang membuat air Sungai Batang Merau meluap dan merendam rumah warga dengan ketinggian hingga 1 meter. Datangnya air yang begitu cepat membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang perabotan serta kendaraan. Fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan area persawahan juga terendam banjir. Bahkan akses jalan provinsi turut terendam banjir sehingga membuat arus lalu lintas macet tidak bisa dilintasi. Warga dihimbau untuk tetap waspada karena saat ini curah hujan di Kabupaten Kerinci masih sangat tinggi dan potensi bencana tentunya masih bisa terjadi. Sementara itu, sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Aceh masih terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter.
Banjir terparah terjadi di Desa Lami, Kecamatan Darul Makmur. Ketinggian air mencapai 2 meter. Ratusan warga saat ini masih terjebak di lokasi banjir dan sulit dievakuasi oleh petugas. Selain arus listrik padam dan akses jaringan internet dan komunikasi juga lumpuh total, membuat petugas sulit melakukan koordinasi dengan warga yang terjebak banjir. Sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan rumah ibadah ikut terendam banjir. Banjir mulai masuk ke pemukiman warga sejak Rabu pagi. Bantuan logistik pun masih belum merata akibat terputusnya akses jalan. Petugas BPBD, TNI, dan Polri terus berusaha menjangkau wilayah-wilayah terisolasi untuk melakukan evakuasi. Namun terbatasnya perahu karet dan arus yang deras menyulitkan upaya penyelamatan. Tak hanya rumah warga yang terendam banjir, puluhan personil Polri juga nyaris terjebak banjir bandang di Pegunungan Gayo Luwes, Aceh. Puluhan personil Polri tersebut merupakan tim pemusnahan ladang ganja seluas 57 hektar lebih yang tersebar di 26 titik di Pegunungan Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Bahkan tim rescue dari Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Tak hanya di wilayah pegunungan, di kawasan perkampungan warga di Kecamatan Pining Gayo Luwes, banjir bandang juga tampak melewati jalan-jalan di pemukiman. Dari Jambi dan Aceh, iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto mengerahkan jajarannya memberikan bantuan kepada korban banjir Sumatera. Diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam. Usai gaduh curhat penumpang kehilangan tumbler di KRL, pemilik tumbler meminta maaf secara terbuka. Orang-orang di luar sana. Dua warga negara Indonesia dilaporkan tewas dalam kebakaran besar yang melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong. Dua orang WNI dinyatakan meninggal. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Keberadaan Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik masih misterius usai dikabarkan hilang kontak hingga Kamis malam. Komunikasi dengannya terputus sejak ia melaporkan diri terjebak longsor di kawasan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Selasa siang. Wilayah tersebut kini terisolasi akibat bencana banjir dan longsor besar yang memutus akses jalan dan jaringan komunikasi. Upaya pencarian Wali Kota Sibolga terus dilakukan dengan mencari informasi dan menjalin kontak dengan Syukri. Namun seluruh upaya komunikasi yang dilakukan hingga saat ini belum membuahkan hasil. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya.